baku sakala pelindungan. Pemandangan Pulau Sumba tak terlepas dari luasnya hamparan padang sabana, kemudian kuda dan hewan ternak lainnya yang bertebaran di padang-padang luas, bahkan di jalanan. Pemandangan inilah yang kami saksikan sepanjang perjalanan menuju Karera, salah satu kecamatan di Kabupaten Sumba Timur yang berbatasan langsung dengan Laut Lepas Australia. Rute 150 km dari kota Waingapu harus ditempuh dalam waktu 4 jam. Penduduk setempat biasa menggunakan truk yang disebut boto kayu sebagai alat transportasi antar kecamatan. Kadang mereka harus berbagi dengan binatang ternak dalam boto kayu. Saat ini musim sedang basah. Setiap saat hujan bisa turun. Ilalang dan bunga tumbuh dengan segarnya. Pusat pemerintahan Kecamatan Karera terletak di Desa Nggongi di kaki Gunung Wanggameti. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan nelayan. Di sini pemandangan mata akan disuguhi dengan hewan-hewan ternak yang berkeliaran di jalanan dengan bebas. Sebagai wilayah perbatasan, Karera juga menghadapi persoalan-persoalan pelik seperti terdamparnya imigran di wilayah ini. Desa Salura adalah desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Australia. Bahkan terkadang ada imigran dari luar yang terdampar di wilayah selatan ini, wilayah Karera ini. Pada saat ada imigran yang terdampar di wilayah Kecamatan Karera, kami laporkan ke Bapak Bupati Sumba Timur dan melalui Bapak Bupati lah
semua penanganan ini diarahkan ke tingkat Kabupaten Sumba Timur dan dari pemerintah kabupaten mengirimkan ke tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Dari 7 desa yang ada di Kecamatan Karera, Desa Prai Selura paling sulit dijangkau karena lokasinya berada di Pulau Selura yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Dari jangkauan pelayanannya, ketika melaksanakan tugas di daerah tersebut membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 jam. Kalau musim-musim seperti ini agak sulit untuk melaksanakan kunjungan ke sana dalam memantau kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, tapi pada bulan April sampai November kita dapat melaksanakan tugas di Desa Prai Selura. Oh, dari pulau ini Selura, Selura dengan dan Maluku sana. oh, Kan ini tidak ada orang yang tinggal di sini. Cuaca memang sedang tidak bersahabat. Angin kencang bertiup sepanjang hari. Ombak di pantai mencapai ketinggian 5 meter saat kami mencoba melihat Pulau Selura yang tampak jelas dari daratan Sumba. Hasrat untuk menyeberang pun pupus. Pagi baru merekah. Aktivitas warga baru dimulai. Di antara 7.000 lebih penduduk Karera, sebagian besar merupakan generasi muda usia sekolah. Umbu dan ambu muda yang masih banyak mimpi. Umbu merupakan sapaan untuk laki-laki Sumba, sedangkan ambu sapaan bagi perempuan. Dalam keterbatasan, mereka tetap bersemangat menggapai mimpi mereka melalui bangku sekolah. Bagi anak-anak Karera, jadwal masuk sekolah bukanlah harga mati. Mengingat sulitnya medan dan jarak antara tempat tinggal mereka dengan sekolah. rumah di mana rumah? Di atas. Di atas, jauh. Ya. Berangkat ke sekolah merupakan perjuangan tersendiri bagi mereka. Anak-anak ini harus berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 km dengan medan berbukit atau menyeberang sungai. Sekolah dasar Inpres Prai Pajurung lokasinya sangat terpencil, jauh dari perkampungan. Ada 61 murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Setiap kelas tak lebih dari 10 orang. Tetapi, ya, jadi ya 4 dikali 2/5 sama dengan 8/5. Jangan bicara fasilitas. Proses belajar mengajar bisa berjalan saja sudah beruntung. cuma kalau hari pasar ini yang menjadi kendala bagi kami ini, sepi kalau ini hari pasar, karena anak-anak ya suka mau ke pasar sama-sama dengan orang tuanya. Juga pada acara pesta, acara kematian juga mereka ikut bersama orang tuanya.
sehingga pada acara-acara tertentu ya sepi sudah di sekolah. Baiklah, kita akan belajar tentang perkalian pecahan dengan bilangan asli. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita hari ini, Ibu akan mengulang pelajaran minggu Di lalu. sini satu orang guru harus mengajar beberapa kelas dalam waktu bersamaan. Guru dituntut harus kreatif, Tidak pena. terlebih menghadapi murid-murid yang secara fisik kelelahan sebelum pelajaran dimulai. Kalau ya tergantung pada tekniknya kami sejak guru. Misalnya kalau pagi ya dikasih awalnya ya pengenalan, ditanya siapa bangun pagi, apa di jalan sudah mandi atau belum. Setelah itu diawali kegiatan belajar mengajar dengan menyanyi, cari lagu yang menarik bagi anak-anak sehingga anak-anak bermuka ceria. Mulai dari itu kami mulai dari kegiatan belajar mengajar. Para guru yang berpenampilan sangat sederhana ini mendidik dengan sepenuh hati, bukan hanya sekadar menghabiskan materi ajar. Oh, jadi polisi lah. Dia mau berang? Dia bukan berjaga dong? Selain guru-guru lokal, di sini bergabung guru-guru muda yang mengikuti program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau SM3T yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru-guru muda dari Surabaya, Makassar, dan Manado mengisi kekosongan dan kekurangan tenaga pendidik di daerah perbatasan ini. Ada banyak cerita pengalaman mereka di daerah terpencil ini. Tidak ada sinyal. Yang kekurangannya itu tidak ada sinyal, listrik juga tidak ada, sumber airnya juga susah. Hanya itu yang kendala yang ada, yang kami rasa di sini. Selebihnya lebih daripada cukup. Yang apalagi kita kan pendatang dari Makassar Pak ya, datang ke sini untuk mengajar, respon dan sikap mereka tuh baik-baik dan ramah-ramah terhadap kita. Menurut saya yang paling dibutuhkan dalam anak-anak di sini yaitu tiada lain adalah seorang guru atau tenaga pendidik yang benar-benar mampu untuk mengembangkan apa sebenarnya yang mereka punya, bakat mereka yang punya. Selain itu juga mampu untuk memberikan pemahaman bahasa tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa yang paling pokok sebagai pengantar pembelajaran. Kehadiran guru-guru SM3T diharapkan bisa bersinergi dengan situasi dan kondisi di sekolah terpencil ini. Memang dengan adanya program SM3T ini sangat membantu bagi kami, Pak. Selain penambahan tenaga juga dari ilmu juga yang anak-anak peroleh, kan pengalaman baru yang Bapak Ibu guru dari SM3T ini yang peroleh waktu mereka kuliah di sana. Minimal sebetulnya kan setiap kelas harus satu orang guru. Terus juga setiap mata pelajaran juga harus ada guru khusus, yaitu penjaskes, pendidikan agama, IPA, matematika, dan kesenian. Sebenarnya ada guru khusus memang, sehingga pemahaman anak-anak terhadap pelajaran tertentu mereka bisa pahami lebih mendalam. Sementara yang ada ya kami borong aja semua mata pelajaran
dalam satu kelas. Hari ini kebetulan ada pembagian makan dan susu yang menjadi bagian dari program PNPM Generasi Sehat dan Cerdas di Kecamatan Karera. Selama 2 pekan, anak-anak akan mendapat makanan gratis seusai jam pelajaran di kelas. Menunya sangat sederhana, tetapi disambut dengan kegembiraan oleh anak-anak yang memang sudah kehabisan energi sejak pagi hari. Di Kecamatan Karera ada 13 sekolah dasar, 6 sekolah dasar Inpres, 3 negeri dan lainnya swasta, yang tersebar di 7 desa. Sementara sekolah menengah pertama ada 2, masing-masing SMP Negeri Ngadungala dan SMP Negeri 1 Nangga. Persoalannya adalah, di sini belum ada sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi yang bisa menampung lulusan SMP. Bagi yang orang tuanya mampu, tentu saja bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke kota kabupaten. Bagaimana dengan yang kurang mampu? Anak-anak SMP yang ingin melanjutkan ke kabupaten tetap ada, cuma tidak semua orang tua murid yang melanjutkan anaknya sampai ke tingkat SMA, SMK. Ada harapan dari masyarakat untuk beberapa tahun ke depan untuk dilengkapi sekolah menengah kejuruan seperti SMK, oleh karena terbatasnya sarana-prasarana dalam artian transportasi yang sulit untuk di tingkat kabupaten, sehingga dengan hadirnya SMK Karera nanti yang tadinya sudah tamat SLTP bisa melanjutkan di wilayah ini, SMK di wilayah Karera. Selain ketiadaan sekolah untuk jenjang SLTA, jumlah guru juga masih sangat terbatas. Saat ini ada 14 peserta program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau SMTKT di Kecamatan Karera. Kehadiran guru-guru muda ini diharapkan tidak sekadar mengisi kekurangan tenaga pendidik di sini, tetapi juga harus mampu mentransformasi pengalaman masing-masing kepada anak-anak didiknya. Selain itu, mereka harus tangguh menghadapi situasi apapun. Saya ikut program ini karena mimpi saya saya ingin mengenal sisi dari Indonesia kan luas, saya ingin mengenal sisi pendidikan di luar Jawa. Ya, sebelumnya saya pernah mengajar di SMA, tapi saya tinggalkan itu, saya ingin mengenal Sumba seperti apa, pendidikan di luar Jawa itu seperti apa itu.
yang paling saya inginkan itu saya ingin merubah citra guru penjas. Dan mata pelajaran penjas selama ini tuh dianggap tidak begitu penting. Padahal sebenarnya penting sekali. Kalau siswa tidak bugar, otomatis dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia kalau tidak bugar, bagaimana bisa berpikir, wong badannya buat jalan aja sudah capek. Apalagi berpikir, apalagi di daerah seperti Sumba ini. Kebanyakan mayoritas siswanya rumahnya jauh, harus melewati sungai dulu baru ke sekolah. Itu buat perjalanan siswa ke sekolah aja sudah capek, apalagi untuk berpikir. Rata-rata peserta SM3T ini mengaku pada awalnya kesulitan berkomunikasi karena faktor bahasa. Belum banyak kosakata bahasa Indonesia yang dikuasai anak-anak di kelas. Sehingga kehadiran mereka di sini diharapkan bisa membangun komunitas yang harmonis dengan keragaman yang ada. Hal baru yang saya dapatkan di sini ketika kami semua tiba di kelas itu, dan sapaan mereka tuh sangat khas sekali. Pakai selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, itu kan beda dengan di Jawa gitu. Kita merasa ini hal yang baru karena mereka juga terkadang itu tidak istilahnya kan karena komunikasi memang beda. Jadi ketika kita itu berbahasa, mungkin kalau bahasa Indonesia yang tidak umum dikenal itu mereka akan bingung dengan bahasa kita. Maka kita harus menyederhanakan bahasa kita gitu. Dibuat sederhana, dibuat mereka mengerti dengan bahasa kita. Yang pernah saya alami waktu pertama mengajar di kelas yaitu dari segi bahasa. Jadi untuk bahasa saya dengan siswa itu agak susah nyambung, soalnya logatnya itu bahasanya sangat beda dengan Makassar. Terus saya juga bisa mendapatkan pengalaman waktu pada saat belajar yaitu bimbel malam. Ketika siang berganti malam, ada aktivitas lain dari para guru muda ini. Masih berkaitan dengan belajar mengajar, beberapa dari mereka memberikan les tambahan pada malam hari. Kegiatan tambahan ini biasanya dilakukan di salah satu rumah penduduk yang menjadi titik berkumpulnya beberapa murid yang rata-rata memang tempat tinggalnya jauh. Selamat malam anak-anak. Saya masuk ya. Isi Pak. Enam seperti ini kan? Ya, ambil yang belakangnya saja, ininya saja. Ini 6, ya kan? Kalau 7 seperti apa? Nah itu pasti apa dia? Penyumbelan atau pengurangan? Seperti itu. Nanti kalau pengalaman mengajar di daerah 3T, di pedalaman maupun di perbatasan, selain memberi pengalaman yang berharga, juga menumbuhkan idealisme bagi dunia pendidikan itu sendiri. Setelah kami ada sekitar 1 bulan setiba di Sumba Timur dan telah menjalani proses belajar mengajar, kami mempunyai tugas dari teman-teman mengadakan rapat